Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan keempat, materi IPA kita hari ini, Bu Novi akan membahas tentang hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Sebelumnya, Bu Novi ingatkan bahwa minggu depan kita akan mengadakan ulangan harian bab pertama. Mulai dari materi di pertemuan pertama tentang gerak pada tumbuhan, materi di pertemuan kedua tentang gerak pada hewan dan manusia, materi di pertemuan ketiga tentang gerak pada benda, materi di pertemuan keempat tentang GLB dan GLBB, serta materi hari ini tentang hukum Newton. Syarat untuk bisa mengikuti ulangan harian minggu depan, pertama, kalian harus sudah mengerjakan semua tugas dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan hari ini. Kedua, kalian harus mengumpulkan, menyetorkan, mengirimkan foto selfie kalian saat sedang menonton video pembelajaran dari mulai pertemuan pertama sampai dengan pertemuan hari ini. Nah, kisi-kisinya mulai dari materi pertemuan pertama sampai dengan materi pertemuan hari ini. Dan semuanya sudah saya buatkan rangkuman materinya yang saya upload di Google Classroom. Kalian tinggal download dan kalian tinggal pelajari di rumah. Oke, selanjutnya jangan lupa untuk komen nama kalian di video hari ini sebagai bukti presensi kalian sudah menonton pembahasan pada hari ini. Nah, setiap kalian yang sudah komen di video materi hari ini, kalian akan mendapatkan plus 5 poin. Sekaligus, Bu Novi ingatkan bahwa hari ini adalah pertemuan terakhir di mana kalian bisa menanyakan dan mereview materi dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan hari ini sebelum minggu depan saya akan mengadakan ulangan harian pada pertemuan pertama. Untuk ulangan harian, nanti saya akan membuat soalnya di Google Form. Jadi, saya akan mengupload soal ulangan harian nanti pukul 9 setelah kalian menonton video pembukaan dari saya. Nah, tambahan untuk kalian ya, review selama pembelajaran dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan hari ini, masih banyak yang mengirimkan tugasnya itu telat. Dan malah ada beberapa anak yang tidak mengirimkan tugasnya. Itu jadi poin catatan tersendiri untuk saya. Dan juga bagi kalian yang nama akun di Google Classroom-nya masih menggunakan nama-nama yang aneh seperti user Malang, terus Rani Mukerje, itu tolong diganti ya, supaya saya juga bisa lebih mudah waktu saya memberikan nilai kepada kalian. Nah, untuk kalian yang masih punya tunggakan tugas, tolong segera diselesaikan. Karena kalian yang tidak menyelesaikan tunggakan tugas kalian tidak akan mendapatkan soal untuk ulangan di pertemuan kita minggu depan. Nah, di pertemuan hari ini, selain saya juga membahas tentang materi hukum Newton, saya juga akan menjelaskan tentang pembahasan review dari soal sebelumnya. Soal sebelumnya ada 2 soal tentang GLB dan GLBB akan saya bahas hari ini juga. Oke, kalau gitu kita langsung aja lanjut ke video materi pembahasan soal dan video materi tentang hukum Newton. Jangan lupa mengenakan seragam, jangan lupa menyiapkan alat tulis untuk merangkum materi hari ini. Baiklah, sekarang Bu Novi akan menjelaskan pembahasan evaluasi GLB dan GLBB pada pertemuan kita kemarin. Ada 2 soal yang harus kalian kerjakan dan sudah Bu Novi cek hampir 60% dari kalian menjawab soal tersebut dengan jawaban yang benar. Good job guys, berarti kalian benar-benar menonton videonya dan juga sudah mendownload rangkuman materi yang Bu Novi siapkan. Bu Novi akan mulai dari soal nomor 1 ya. Roni naik mobil dengan kecepatan mula-mula 13 meter per second.
Kemudian Roni menambah kecepatannya secara beraturan menjadi 25 meter per second selama 3 detik. Berapakah percepatan yang dialami mobil Roni? Berarti diketahuinya, bisa kalian lihat di sini, kecepatan mula-mula itu adalah V0. V0-nya 13 meter per second. Lalu dia menambah kecepatannya menjadi 25 meter per second. Berarti itu adalah kecepatan akhir. Kecepatan akhirnya 25 meter per second. Selama 3 detik. Berarti T-nya sama dengan 3 second. Yang ditanya apa? Percepatan. Percepatan dilambangkan dengan A. Dijawab. Rumusnya adalah A sama dengan VT dikurangi V0 dibagi T. Ingat, sebelumnya di evaluasi kalian, Bu Novi sudah menjelaskan bahwa kalian harus menuliskan diketahui, ditanya, dijawab, dan rumusnya. Jadi, kalian sudah mengikuti perintah itu sebagian, tapi sebagian masih belum. Makanya di sini Bu Novi contohkan lagi, diketahui, ditanya, dan dijawab, serta rumusnya ditulis dulu. Di sini Bu Novi lingkari rumusnya. Sekarang kalian tinggal memasukkan saja VT-nya 25, V0-nya 13, berarti 25 dikurangi 13. Waktunya atau T-nya 3 second, berarti sama dengan 12 dibagi 3 second, sama dengan 4 meter per second kuadrat. Kalau percepatan dia rumusnya, dia satuannya 4 meter per second kuadrat. Jadi, ingat, kemarin saya juga sudah menjelaskan bahwa kalian harus menuliskan jadi pada jawabannya. Jadi, percepatan yang dialami mobil Roni sama dengan 4 meter per second kuadrat. Mudah ya, kalian tinggal memasukkan rumusnya dan tinggal dihitung. Oke, ini pembahasan soal nomor 1. Sekarang Bu Novi akan lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Nah, Ahmad mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 18 meter per second. Tiba-tiba, Ahmad mengerem sepeda motornya dan berhenti selama 3 detik berikutnya. Berapakah jarak yang ditempuh Ahmad selama direm sampai benar-benar berhenti? Dari sini kalian sudah bisa menuliskan diketahuinya apa saja. Ada V0. V0 yaitu 18 meter per second. V0-nya 18 meter per second. Lalu dia tiba-tiba mengerem. Mengerem kan berarti berhenti, stop. Berarti VT-nya 0 meter per second. T-nya sama dengan 3 second. Yang ditanya adalah jarak yang ditempuh, berarti S. Di sini kalian akan menggunakan 2 rumus. Rumus yang pertama, kita menggunakan percepatan. A sama dengan VT dikurangi V0 per T sama dengan 0 dikurangi 18 per 3 sama dengan negatif, minus atau negatif 6 meter per second kuadrat. Tetap ditulis negatif. Kenapa kok negatif? Karena dia diperlambat. Kalau diperlambat berarti dikurangi, berarti dia negatif. Lalu kita masuk ke rumus jaraknya. Rumus jaraknya adalah S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. V0-nya 18 dimasukkan, T-nya 3 ditambah setengah, terus A-nya negatif 6 atau minus 6, dan T-nya 3 kuadrat. Sama dengan 54 ditambah minus atau negatif 27 sama dengan 27 meter. Jadi, jarak yang ditempuh sepeda motor sampai benar-benar berhenti sama dengan 27 meter. Jadi, dari mulai Ahmad kecepatannya 18 meter per second sampai Ahmad ngerem dan akhirnya sepeda motor itu berhenti, dia harus menempuh jarak sejauh 27 meter.
Banyak yang salah di sini, kebanyakan dari kalian salah di negatif ini, di minusnya ini. Jadi sebagian dari kalian 54 ditambah 27, negatifnya kalian hilangkan. Kalau pada soal seperti ini, negatifnya harus tetap kalian tulis, karena itu menandakan perlambatan yang dia alami. Kalau hasilnya positif, berarti itu menandakan dipercepat, gitu ya. Oke, alhamdulillah pembahasannya sudah selesai. Sekarang Bu Novi akan langsung lanjut ke materi kita yang kelima di minggu kelima ini, yaitu tentang hukum Newton. Kenapa dinamakan hukum Newton? Karena dikemukakan oleh Bapak Newton. Hukum Newton itu sendiri terbagi menjadi 3, hukum Newton 1, 2, dan hukum Newton 3. Bu Novi akan bahas bunyinya satu persatu, rumusnya apa, dan contohnya seperti apa. Oke, langsung ya. Kita mulai dari hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton ini berbunyi, apabila resultan gaya-gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Yang jika kita jadikan sistematis, kita bisa menyatakan dengan jika sigma F. Sigma F itu berarti total ya. Ini bacanya di sini dia dibaca sigma F. Sigma F sama dengan 0, maka A itu percepatan sama dengan 0, atau V dia kecepatan sama dengan C, yaitu konstan. Kalau percepatannya 0 berarti dia konstan. Seperti GLB, benar. Kalau digerak lurus beraturan, dia kecepatannya kan tetap 20 km per jam, terus seperti itu. Maka percepatannya sama dengan 0, karena tidak ada perubahan. Maka sigma F sama dengan 0. Jadi jika kita memberikan gaya yang nilainya 0, maka hasilnya juga akan 0. Menurut hukum 1 Newton, benda yang diam cenderung tetap diam, dan benda yang bergerak cenderung tetap bergerak. Sifat benda yang selalu mempertahankan keadaan gerak atau kedudukan awalnya disebut inersia atau kelembaman. Nah, inersia atau kelembaman itu apa ya, Bu Nov? Bu Novi tunjukkan dulu contohnya ya. Kalian bisa lihat di gambar, itu adalah gambar orang-orang yang sedang naik bis. Jadi sifat lembam atau inersia benda ini dapat kita rasakan ketika kita berdiri atau duduk di sebuah bis seperti pada contoh di gambar ini. Jadi saat bisnya berjalan, lalu dia tiba-tiba direm atau bis yang diam lalu dia tiba-tiba bergerak, maka kita akan terdorong ke depan mengikuti arah bis itu. Nah, saat posisi itu kan kita jadi nggak seimbang ya nak ya. Akhirnya kita kayak oleng. Kalian bisa lihat di sini di gambar ini. Nah, kelihatan kan oleng semua ini yang naik bis, yang duduk jadi terjerembab, yang berdiri nyari pegangan, ya kan? Nah, keadaan tubuh kita untuk mempertahankan posisi kita atau untuk menyeimbangkan tubuh kita supaya tidak jatuh waktu bis itu bergerak, itu adalah inersia atau sifat kelembaman. Jadi kita menyeimbangkan tubuh kita itu loh, itu namanya inersia. Jadi dari contoh ini adalah contoh dari hukum 1 Newton, di mana mobil yang semula diam tiba-tiba bergerak akan memberikan efek di mana kita harus mempertahankan tubuh kita supaya tetap seimbang dan tidak jatuh. Ini mengenai hukum 1 Newton. Selanjutnya Bu Novi langsung lanjut ya ke hukum 2 Newton. Apabila resultan gaya bekerja
pada sebuah benda yang bermassa tetap, maka benda akan mengalami percepatan dan bergerak searah dengan resultan gaya. Nah, secara matematis, hukum 2 Newton dapat ditulis sebagai berikut. Jadi, A sama dengan F per M atau F sama dengan M kali A. Untuk memudahkan kalian mengingat, kalian bisa menggunakan segitiga ajaib yang dulu sudah pernah Bu Novi ajarkan. Dengan A adalah percepatan benda, satuannya meter per second kuadrat. F adalah resultan gaya, satuannya Newton, atau bisa juga disebut total gaya. Dan M sama dengan massa benda, satuannya kilogram. Ini rumus untuk hukum 2 Newton. Harus diingat. Berdasarkan persamaan di atas, dapat diketahui beberapa hal berikut. Yang pertama, resultan gaya F pada sebuah benda akan mengakibatkan percepatan A. Jadi, resultan gaya itu kan lambangnya F. Percepatan itu lambangnya A. Nomor 2, menggandakan resultan gaya F pada sebuah benda akan menggandakan pula percepatannya. Jadi, di hukum 2 Newton ini, resultan dan percepatan itu saling berhubungan. Dan yang ketiga, dengan resultan gaya F yang sama, ketika menggandakan massa benda akan mengakibatkan percepatan benda menjadi setengahnya. Contohnya gimana, Bu Nov? Nah, kayak gini ya. Jadi pertama, kita harus tahu dulu bahwa pada hukum Newton 2 tadi ada gaya, percepatan, dan massa. Pertama nih, trolinya kosong waktu didorong sama si Sueb ini ya. Kita sebut saja dia Sueb. Hai Sueb. Jadi sama si Sueb, pertama trolinya kosong. Gaya dan percepatannya. Dia gayanya sedang, percepatannya cepat. Next, akhirnya si troli Sueb ini diisi beberapa barang. Dia mulai memberikan gaya lebih besar, sehingga percepatannya bisa seimbang gitu loh. Tapi ternyata percepatannya semakin lambat karena makin berat. Dan terakhir, Sueb memberikan ekstra gaya, sehingga percepatannya juga naik. Jadi ada massa di sini, yaitu massanya adalah benda yang ada di dalam troli Sueb, gaya F, percepatan A. Jadi M, F, A sesuai dengan sistematika rumus pada hukum 2 Newton. Jadi saat ada massa, tentu gaya yang diberikan akan berbeda dan percepatannya juga akan berbeda tergantung dengan gaya yang diberikan. Itu untuk hukum 2 Newton. Sekarang next, hukum 3 Newton. Untuk setiap gaya aksi selalu ada gaya reaksi yang sama dan berlawanan arah. Dan gaya-gaya tersebut bekerja saling terpisah pada dua benda yang berbeda. Ya, jadi kalau ada aksi, ada reaksi. Secara sistematis, hukum 3 Newton dapat ditulis sebagai berikut. Jadi, F1 sama dengan negatif F2. F1 ini adalah gaya aksi, ya. Sementara F2 dia adalah gaya reaksi. Dan tanda negatif menunjukkan gaya yang berlawanan arah. Jadi negatif itu bukan minus ya nak ya, tapi dia menunjukkan gaya yang berlawanan arah. Misalnya gini, saat sampean mendorong ke kanan, berarti benda yang sampean dorong itu dia juga akan mendorong sampean ke kiri, memberikan gaya aksi berarti menghasilkan gaya reaksi. Dan gaya aksi dan gaya reaksi ini dia selalu sama besarnya. Gaya aksi dan reaksi ini dia selalu sama besarnya. Ingat ya. Jadi kalau sampean memberikan gaya 10 kilo, maka di sana bukan 10 kilo,
tapi 10 Newton, maka juga akan bereaksi 10 Newton. Contohnya adalah seperti ini. Nah, kita panggil dia Randy. Jadi si Randy ini lagi fitness dia. Kasihan ya, dia berkeringat. Si Randy dia sedang fitness. Dia mengangkat beban seberat 10 kilo. Jadi dia beraksi seberat 10 kilo. Maka beban yang diangkat Randy ini juga memberikan reaksi seberat 10 kilo. Makanya si Randy ini sampai berkeringat karena angkat beban. Jadi itu tadi ya, ada aksi yang Randy lakukan, mengangkat, dan reaksi dari beban yang diangkat sama Randy. Oke. Ya, akhirnya kita udah sampai di akhir pembahasan materi hari ini. Materi hukum Newton ini memang sedikit dibandingkan materi-materi gaya sebelumnya, dan hanya ada beberapa rumus yang harus kalian pahami. Sekali lagi Bu Novi ingatkan, di awal Bu Novi juga sudah mengingatkan dan memberitahu kalian bahwa minggu depan kita akan mengadakan UH, ulangan harian bab 1 tentang materi gerak. Jangan lupa belajar ya. Jangan lupa belajar. Jangan lupa materi-materi rangkuman materi yang sudah Bu Novi share di Google Classroom itu kalian pelajari. Karena minggu depan kita akan ulangan harian. Seperti biasa, setelah kalian menonton video ini, Bu Novi sudah menyiapkan rangkuman materi dan juga evaluasi materi hukum Newton di akun Google Classroom kalian. Kalian bisa langsung cek di sana. Jangan lupa untuk like videonya, komen nama dan kelas kalian di kolom komentar, dan juga jangan lupa untuk mengupload foto selfie kalian waktu nonton video ini di akun Google Classroom kalian sebagai bukti bahwa kalian sudah menonton materi hari ini. Terima kasih, semoga materi hari ini bermanfaat buat kita semua. Mari kita tutup dengan doa. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi, tetap ikuti protokol kesehatan saat kalian kemanapun. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa segera bertemu lagi secara langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week guys. Bye-bye.